Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Sobirin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam rangka menjawab pertanyaan dari Bapak dosen dalam rangka ujian akhir semester pelajaran micro teaching, kami akan menjelaskan beberapa pertanyaan ataupun sesuatu yang harus dijawab pada soal UAS. Yang pertama, mengenai bagaimana cara menjadi pendidik yang ideal. Apa saja standar primer yang harus dimiliki seorang pendidik? Tentunya sebagai seorang pendidik yang ideal tentunya harus sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya atau dari basicnya, dalam artian pendidik yang menggeluti bidang keagamaan ya nanti menjadi pendidik bagian keagamaan. Pendidik yang menempuh studi teknologi informasi dan komunikasi ya itu pendidik teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pendidik olahraga yang menggeluti ataupun menempuh pendidikan di bidang olahraga ya harus mengajar di bidang olahraga, seperti itu. Itu yang ideal. Tidak boleh guru agama malah mengajar olahraga, nanti tidak akan ideal dan tidak akan sesuai dengan apa yang dia pelajari dan dia akan menyampaikan sembarang nanti, kecuali memang dia memiliki bakat atau kelebihan di bidang tersebut, boleh-boleh saja, tapi secara idealnya harus linear dengan apa yang ditempuhnya. Kemudian standarnya ya tentunya tadi pendidikan yang mumpuni dalam artian sesuai dengan bidangnya. Kemudian secara umum yang penting pendidik itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, bukan hanya sekedar mengajar saja, karena mengajar kemudian ditinggal ya itu kurang baik. Harusnya kita niatkan untuk mendidik. Bagaimana mendidik dan mengajar bedanya? Tentu berbeda. Ketika mendidik itu bagaimana guru itu menerapkan apa yang dia sampaikan itu sehingga membentuk murid itu benar-benar bukan hanya sekedar hafal saja, tapi paham kemudian bisa mengaplikasikannya. Contoh, guru agama ketika dia mendidik, dia akan memastikan manusia ataupun murid tersebut menjadi murid-murid yang benar-benar menerapkan apa yang dia sampaikan, bukan hanya sekedar nilai saja, tapi memastikan aplikasi ataupun perbuatannya itu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Maka itu yang disebut pendidik yang bagus, itu seperti itu, memastikan. Kemudian ketika teknologi informasi ya dia bisa memastikan muridnya itu bisa memaksimalkan teknologi informasi. Kemudian seni budaya itu pendidik itu ataupun guru itu bisa memastikan anak itu mencapai ataupun memaksimalkan potensinya di kehidupan sehari-hari. Itu intinya. Satu itu dia harus sesuai dengan kemampuannya, mendidik dengan sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab dan niat untuk mendidik, bukan hanya mengajar saja. Itu secara umum. Kalau misalkan spesifikasi lebih lengkapnya banyak sekali, tapi kuncinya itu sesuai dengan kemampuannya, kemudian niatnya kuat untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, kemudian juga niat untuk mendidik, bukan hanya untuk mengajar saja. Kemudian yang kedua, adakah cara atau teknik untuk membangun suasana di kelas agar kondusif dan hidup? Tentunya seorang pendidik atau guru itu harus cerdas, dalam artian memastikan kondisi kelas itu bisa kondusif, asik dan hidup. Jadi jangan monoton. Tentunya guru itu harus mencari tahu, ya harus mencari tahu apa yang disukai oleh siswa. Jangan hanya mengajar saja, kita cari tahu apa yang disenangi. Sekali-kali buat kuis, sekali-kali buat diskusi.
Jangan monoton saja. Tanya jawab, buat siswa aktif, buat siswa bergairah di kelas. Jangan buat mereka jenuh. Sekali-kali diajak keluar kelas, mencari lingkungan, mencari tempat yang strategis. Sekali-kali praktek, sekali-kali. Pokoknya ciptakan suasana yang bahagia. Karena ketika pikiran siswa itu bahagia, dia akan menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Dia akan senang dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Ketika siswa itu sudah cinta dengan pelajaran, dengan gurunya, dia akan lebih mudah untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Buat kondisi itu kondusif, buat kondisi itu asik, hidup, tanya jawab dan lain sebagainya. Kita cari metode-metode yang kekinian yang sekiranya bisa membuat siswa itu tertarik, kemudian senang dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatasi anak didik yang tidak patuh dan sedang dalam mode malas. Tentunya ketika manusia itu tentunya punya rasa jenuh, rasa malas, rasa bosan. Kita tidak boleh menentang fitrah itu. Semua manusia pasti dalam titik bosan, dalam titik jenuh, semua pasti. Bagaimana cara kita mengatasi siswa yang seperti itu? Ya kita dekatin, jangan langsung dimarahin. Kita harus mendekati dulu siswa tersebut. Barangkali siswa itu sedang malas itu karena permasalahan keluarga, barangkali sedang putus cinta atau lain sebagainya. Kita dekati psikologinya seperti apa, sehat atau tidak, mentalnya sedang baik atau tidak, apakah dia sedang terkena masalah apa, kita dekati. Kemudian kita berusaha untuk mencari solusi. Itu yang disebut guru yang berempati kepada siswanya. Apa salahnya kita bertanya kepada siswa itu untuk mencari solusi bersama. Ketika memang dia sedang mode malas, jangan langsung marahin, jangan langsung disentak, jangan langsung kalian menjudge bahwa siswa itu siswa yang malas. Barangkali dia memiliki persoalan yang lain, yang lebih rumit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, apakah pendidikan formal di Indonesia sudah dalam wujud ideal, mampu menghasilkan anak didik yang berprestasi dan diunggulkan? Tentunya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Karena pendidikan kita di Indonesia ini secara fasilitas, secara unggul dan tidak unggul itu tidak merata. Dibilang unggul ya ada yang unggul, karena ada sekolah favorit yang bisa menghasilkan, yang bisa bisa menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi banyak. Ada yang keluar negeri, ada yang membanggakan Indonesia, ada yang jadi profesor, ada yang jadi apa. Itu membuktikan kita unggul. Tapi di sisi lain ada yang membuktikan kita belum unggul atau belum bisa dikatakan negara yang menghasilkan siswa yang ideal. Ya contoh itu karena kekurangan fasilitas, kekurangan edukasi, kekurangan jaringan dan lain sebagainya. Jadilah sekolah itu tertinggal dan siswanya juga tertinggal, masih banyak di daerah pelosok. Jadi belum merata. Nah, ada dua sisi di Indonesia. Ada yang siswa unggulan, ada siswa yang ketinggalan. Jadi bisa dikatakan unggulan bisa karena kita memiliki ada yang berprestasi di beberapa daerah. Kemudian juga disebut ketinggalan juga ketinggalan karena juga ada juga yang tertinggal, siswa itu masih belum bisa dikatakan unggulan karena pelajaran saja. Kadang-kadang ada juga fenomena siswa kita belum bisa membaca padahal sudah SD atau SMP misalkan belum bisa membaca. Kemudian pengetahuannya masih minim, ya itu juga bisa dikatakan ketinggalan. Tapi di sisi lain ada sekolah unggulan, siswa kita berprestasi di bidang sains, teknologi dan lain sebagainya. Ya, jadi kita ada dua sisi di sana untuk masalah ideal ataupun tidak, karena kita belum merata. PR kita itu, pendidikan kita secara kualitas itu belum merata. Hanya secara kuantitas memang sudah banyak, tapi secara kualitas kita belum merata. Dikira itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa soal yang harus kami jawab pada pemaparan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.